Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan kelanjutan dari proyek kami. Di sini diketahui oleh Pak Rizal, anggotanya itu ada Teti Herliana dan saya sendiri Jiko Katina Putri. Baik, langsung saja. Di sini kami akan membahas tentang visualisasi data. Apa itu visualisasi data? Visualisasi data ini adalah konversi data ke dalam format visual atau tabel sehingga karakteristik dari suatu data dan relasi di antara item data atau atribut dapat dianalisis atau dilaporkan. Visualisasi data ini mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengkomunikasi data atau informasi dengan membuatnya sebagai objek visual, misalnya seperti titik, garis, atau batang dalam grafik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Pak Rizal, disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode dalam visualisasi data. Metode visualisasi data terbagi beberapa, yaitu yang pertama bar chart. Bar chart adalah diagram batang memvisualisasikan perbandingan data antara beberapa komponen data, misal membandingkan pendapat dari kuartal ataupun tahun keuangan adalah aplikasi yang paling umum. Metode visualisasi data yang selanjutnya yaitu pie chart. Pie chart atau diagram pie merupakan diagram yang terbentuk lingkaran. Diagram ini digunakan untuk membandingkan suatu bagian terhadap seluruh bagian. Pada pie chart, satuan yang digunakan yaitu persentasi. Oke, kembali lagi ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Teti Herlana. Boleh Teti, kami persilakan. Oke, yang selanjutnya itu ada metode visualisasi data berupa kolom chart. Nah, kolom chart ini merupakan visualisasi data yang direpresentasikan oleh persegi panjang dengan tinggi yang sebanding dan nilai yang sudah ditentukan. Nah, seperti halnya bar chart dan line chart, data yang dibutuhkan dalam kolom chart ini yaitu data yang terdiri dari dua variabel, yakni variabel nilai dan item atau kategori. Nah, selanjutnya itu metode visualisasi data yakni stack bar chart, di mana ini merupakan jenis bagan batang yang digunakan untuk representasi grafis dari perbandingan sebagian atau keseluruhan dari waktu ke waktu. Nah, 4 metode dalam visualisasi data ini merupakan metode yang sering digunakan atau yang sering kita lihat. Untuk metode lainnya itu bisa dilihat dari gambar-gambar berikut, yakni ada pie chart, bar chart, column chart, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya ada line chart, area, donut, bubble chart, spider and radar, scatter, selanjutnya comparison chart, serta Gauges. Nah, selanjutnya bagaimana sih visualisasi data dari proyek yang telah kami buat? Di sini kami sudah meletakkan visualisasi data berupa berupa kolom bar chart. Nah, di sini dari chart nilai siswa itu perbandingannya antara nilai serta KKM. Batang yang biru ini merupakan nilai dari mata pelajaran. Nah, di sini ada mata pelajaran agama Islam, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, penjaskas, desain grafis, animasi, dan kewirausahaan. Sedangkan yang berwarna kuning atau oranye itu merupakan nilai KKM-nya. Nah, selanjutnya ada visualisasi data dari jenis kelamin. Di sini kami menggunakan pie chart.
di mana di sini hanya ada 2 perbandingan antara 2 atau disebutnya itu seperti tadi ada 2 kategori. Nah, ini itu ada laki-laki dan perempuan, di mana warna biru itu untuk laki-laki dan 14 untuk perempuan. Jadi, bagaimana sih peran pentingnya visualisasi data ini di dalam data mining? Nah, alasan utamanya itu dikarenakan data itu penting ditampilkan secara visual karena memungkinkan banyak orang itu untuk memahami data dengan lebih cepat. Karena berdasarkan penelitian itu menunjukkan bahwa orang lebih mengingat 80% dari yang mereka lihat, tetapi 20% itu mereka hanya mengingat dari yang mereka baca. Nah, berdasarkan penelitian pula, otak manusia itu mampu mengenali gambar hanya dalam waktu 13 milidetik. Dan telah terbukti bahwa 90% informasi yang disimpan di otak itu merupakan informasi visual. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Titi dan Fariza yang telah menjelaskan. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.